Selamat datang di Nagari Kacang, sebuah desa yang terletak di tengah keindahan alam yang mempesona, dekat dengan tepian Danau Singkara. Nagari Kacang memiliki luas wilayah sekitar 30 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 2.800 jiwa. Di tengah keindahan alam Nagari Kacang, pelestarian budaya Minang menjadi salah satu fokus utama. Di sini, budaya lokal seperti randai dan tari piring terus hidup dan berkembang melalui berbagai kegiatan komunitas. Dulu awalnya cerita randai itu rambut pamenan. Jadi setelah ada masukan dari pelaku-pelaku seni gitu di provinsi, makanya kita dibuatlah cerita memang tentang tradisi anak Nagari Kacang yang berkaitan dengan stasiun kacang yang pergi mengalih ke Sorrento di zaman itu. Pertama kami datang telempong di salah satu kedai yang ada di Jorong Belerong. Di kedai itu kita bebaskan untuk anak-anak beraja membuat telempong. Tapi alhamdulillah lagi seorangnya yang lagi laki sampai kini. Dari situ timbul kemauan dari anak-anak tadi untuk berandai. Kegiatan yang kita lakukan di Sanggar sepanjang setelah di-SK-kan, yang pertama kami memohon kepada Dinas Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten di bidang kebudayaan untuk memasukkan salah satu tari piring gitu karena pakai piring makan untuk bisa masuk ke salah satu warisan budaya tak benda. Dan insya Allah mudah-mudahan sudah diakui di Kabupaten Solo dan kita akan melanjutkan ke provinsi. Selain itu, selain ada jo randai dan juga ada tari pesambahan ya, anak-anak. Tari pesambahan, dan kalau ada keluarga-keluarga kita yang beralek, yang perlu iringan dari telempong, kita siap untuk memfasilitasi itu. Kabar Nagari Kacang betul memang kejadian asli. Kejadian asli orang tua-tua kita mengalih limau di stasiun, dan ada juga yang pengen mengalih kasur ke Sorrento, dan transportasi yang dipakai adalah kereta api. Stasiun Kacang adalah contoh nyata dari bagaimana infrastruktur transportasi dapat membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Stasiun yang melayani persilangan dan persusulan kereta api angkutan batubara Ombilin dengan rute stasiun Sawah Lunto menuju Pelabuhan Teluk Bayur ini terpaksa ditutup pada tahun 2003 akibat menipisnya sumber daya batubara di Sawah Lunto. Kereta aku nak jalan pernah itu suatu jatuh, terus nak boleh dekat tahun ni kan. Tapi sudah itu dulu angkutan pariwisata namanya. Pindah barang mau jalan ni, mati tu je. Ya kalau kesannya kalau dulu awak dulu ke Paramanjang, dulu kan pasar Paramanjang di Solo. Kalau kami dulu kalau ke Paramanjang, kalau sore kami raun go tetap cukup pulang dari kereta tu ada turun. Bara membayar apa sesuatu tu bang? Ya, kalau dinilai petik ini, bara rupiah bara tu nama nilai petik ini. Oh, rupiah. Kalau dulu waktu itu bensin 200 rupiah, sadikan. Harapan masyarakat ini kan aktif ini juga kan. Cuman aktif itu kalau ada pemikiran negara awal lama ini. Kalau untuk penumpang untuk Sumatera Barat enggak. Okay. Kalau pemerintah mau bisa angkutan barang. Cuma ya tergantung pemerintah tadi. Daripada fungsi waktu menjalankan suatu jatuh tadi. So orang kaya dulu pulang kerja PCK. Jadi kalau naik kereta nama iya. Kalau dulu kata gitu.
Di tengah-tengah Nagari Kacang, berdiri sebuah tugu yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Tugu Kanada. Tugu Kanada didirikan sebagai hasil dari sebuah pertukaran kebudayaan yang signifikan antara Nagari Kacang dan Kanada. Monumen ini menjadi lambang dari hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah terjalin antara kedua belah pihak, sekaligus sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang saling menghormati. Selain Tugu Kanada, yang menjadi ciri khas dari Nagari Kacang ialah Masjid Tua Kacang. Bangunan ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dahulu pertama sekali sama Belanda di Simpang Empek ngomong. Jadi sudah kita waktu lalu rata-rata ada Belanda pindah ke bawah dari tahun 1908. Tahun 1973 itulah habis masjid memang oranglah pindah ke Tet. Jadi waktu itu dia dah lama orang dan guru gua mati ala bubar je orang masjid tu lah. Malahan dah boleh orang lebih pindah ke Tet. Jadi pindah ke Tet dia tahun 1973. Kalau di dalam masjid gua nan tongga 27 sebenarnya kali yang nan di dalam 9 mangko banamo 9 tongga di dalam. Kalau di Kacang wado imam wanku na 9. Pertama sekali Imam Nawari, Bila, Peti, Panitur, Malin di 9. Dan lurang sembahyang di masjid ya. Tidak ada orang memacu dari rantau orang atau dari Colok untuk jadi khatib ya. Malahan di kampung-kampung itu kedua atau kedua 9 ya. Jadi orang-orang syarat. Jadi nantong tak di tengah dia. Kalau dahulunya balantai ko kemana. Sana Nagari Kacangnya orang pergi sembahyang kembali. Dahulu ya Nagari Kacang di siku lah. Orang buat sembahyang masa-masa sana. Ini untuk pertemuan anak kemanakan di suku Limo Panjang Rumah Kerambi ya. Nah itu namanya kan. Tetapi ibu dia dipakai di Siajo. Siajo lah, walaupun itu turis bisa. Nah, ada tarik dia hari-hari mengaji, kecuali 1 minggu kan, nah itu sampai Jumat ngaji loh. Biaya dari Yanuya, dari Firdaus Semar itu dulu dari baik ini kan ada keluarganya lain. Nah, nama biayai. Nagari Kacang berdiri di tepian Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan salah satu danau terbesar di Pulau Sumatera. Di sisi lain, terdapat sebuah bangunan yang juga berdiri di tepian Danau Singkarak. Tonggak Tujuh namanya. Tonggak Tujuh yang berdiri di pinggiran Nagari Kacang dikenal sebagai tempat bersejarah yang didirikan pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1921. Tonggak Tujuh dibangun untuk melindungi jatuhan batu-batu besar ke rel kereta yang tersangkut di lereng bukit. Bangunan ini masih bertahan hingga saat ini dan menjadi cerita turun-temurun di kalangan masyarakat Nagari Kacang. Nagari Kacang, sebuah tempat di mana tradisi dan modernitas berpadu dalam harmoni yang indah.
Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap jejak langkah warganya menciptakan sejarah. Di tengah perubahan zaman, Nagari Kacang tetap teguh menjaga warisan leluhurnya sambil menyambut masa depan dengan tangan terbuka.